Halo, balik lagi di podcast Catatan Suara di episode yang kedua di segmen dialog. Jadi yang bakal jadi teman saya untuk segmen dialog ini, yang bakal ngisi segmen ini adalah partner kerja saya yang sekaligus founder channel ini juga. Jadi dia kedepannya kita bakalin ngebahas satu topik yang istilahnya bisa dibahas bareng gitu, bisa didiskusikan bareng. Jadi kita sama-sama saling tukar perspektif atau point of view lah. Jadi kalau dialog kan jadi ada timbal baliknya, lebih interaktif gitu. Jadi kita beda-bedakan segmen monolog dan dialog. Jadi untuk teman saya di segmen ini adalah, silakan perkenalan diri Anda. Iya, hai, aku Umi Aziza Alvetora Mania. Formal banget nih. Biasanya dipanggil Umi, tapi mostly orang-orang termasuk dulu sendiri itu biasa manggilnya Umi. Jadi pakai aksen di belakang gitu. Jadi bukan cuma Umi aja, tapi kayak Umi gitu. Wow. Itu sih. Ada nickname gitu, nama panggilan, AKA apa gitu, slash apa gitu, atau cuma Umi? Nggak ada Umi, sih. banyak orang manggilnya Umi ya. Umi. Iya. Nah, sebelum itu kita mau nanya kabar nih, gimana kabarnya di tengah pandemi ini, di penghujung tahun ini. Apakah sudah ada yang terinfeksi? Apakah masih sehat? Apakah udah pernah menjadi ODP? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini survive ya. Tapi pernah sih di lingkungan gitu. Sebenarnya kayak di lingkungan, cuman karena ada satu orang di lingkungan gitu, pernah satu periode di kiri kanan termasuk aku sama keluargaku tuh jadi ODP gitu sih. Wow, mantan Bamba ODP ya? Iya, pengalaman yang berharga sih. Ya. Tapi sejauh ini survive. Dan kita juga mau ngucapin karena dikit lagi teman-teman kita sebagian yang ada yang merayakan Natal, jadi kita mau ngucapin Merry Christmas buat mereka yang merayakan. Semoga merayakan tetap dalam keadaan yang hikmat, meskipun kita tahu kita lagi di tengah pandemi ini ya, pasti ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan Natal tahun sebelumnya. Misalnya kita gak bisa ketemu dengan keluarga mungkin karena keadaan seperti ini. Jadi kita berdoa harapan untuk tahun kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga vaksin cepat ditemukan. Udah ditemukan, maksudnya vaksin cepat disebarluaskan. Semoga gak ada kendala. Semoga di 2021 at least pertengahan tahun udah bisa seperti biasa. Semoga. Amin. Jadi aku dengan Umi nih, aku udah kepikiran sekarang kita mau ngebahas. Udah tahu belum topiknya mau ngebahas apa? Udah sih garis besarnya. Oh iya, kita kan udah briefing ya. Iya. Jawabnya harus nggak tahu. Aduh gimana? Terlalu polos. Gimana sih Mbak ODP nih? Jangan polos-polos gitu dong ayah. Jadi yang pertama kita mau bahas itu tentang, kan by the way kita sama-sama 19 nih ya, di umur-umur dimana remaja, masih muda, tapi udah bisa dibilang udah nggak terlalu ABG banget gitu, maksudnya udah mau hampir menginjak 20. Jadi topik yang mau kita bahas ini tentang arti dewasa menurut pandangan kita masing-masing. Jadi tentang menuju kedewasaan, tentang proses menuju kedewasaan, bagaimana tertatih-tatihnya kita selama 19 tahun ini hidup, bagaimana tentang bagaimana pokoknya apa yang telah kita lalui selama kita 19 tahun, dan menurut pandangan kita tentang apa itu menjadi dewasa. Jadi menurut Umi gimana nih tentang proses menuju kedewasaan dan arti dewasa itu sendiri menurut kamu? Berarti ini full opini ya? Menurutku. Iya, menurut.
Iya sih, dewasa dan proses pendewasaan tuh kalau menurutku sih sebenarnya definisinya kayak nggak begitu nggak begitu baku di setiap orang. Artinya kayak pendewasaan atau dewasa di setiap orang itu beda-beda kalau menurutku. Kecuali yang kita bahas nih tentang dari aspek biologis, mungkin kalau kita bahas tentang aspek biologisnya kita tahu lah, maksudnya rata-rata yang kelihatan dari orang yang sudah dewasa itu sama gitu, rata-rata mirip-mirip. Cuman kalau di luar dari pembahasan biologis, pastinya kayak psikologis, gila kayak ngomong psikologi dong. Ya intinya psikologis sih yang paling penting, itu beda-beda di setiap orang. Kalau menurutku sendiri proses pendewasaan itu lebih gimana pola pikir dari suatu orang atau suatu individu itu berubah atau berkembang tuh, change, develop. Karena menurutku pola pikir itu dia bakalan jadi ini kayak penggerak untuk segala macam yang terjadi juga di dirinya dia gitu. Jadi kayak karakter, kemudian perilaku atau tingkah laku dan lain-lain itu sebenarnya based on pola pikir. Jadi kalau menurutku orang ketika sudah ada perubahan pola pikir, dia udah cukup matang. Matang ini juga relatif di masing-masing orang. Artinya kalau dia sudah matang dan kalau menurutku sih lebih berani buat take responsibility dari apa yang dia ambil itu atau apa yang dia putuskan, aku anggap itu orang sedang berjalan menuju kedewasaan gitu. Dan proses menuju dewasa itu atau proses pendewasaan itu sendiri, dia itu nggak semata-mata kayak satu proses yang gitu langsung selesai gitu, enggak. Jadi kayak dia dimulai dari hal-hal kecil gitu, kayak mungkin untuk pertama kalinya dia take responsibility dari dirinya, itu kita anggap sebagai oh berarti ini orang ini proses pendewasannya udah mulai dan itu terus berlanjut gitu. Itu sih, dan dewasa tuh menurutku itu jadi perubahan pola pikirnya udah secara dominan tuh terjadi gitu sih menurutku. Gokil. Kalau menurutku Gokil. Bridgingnya anak FK beda ya. Bridgingnya anak FK dikasih pemaparan yang real definition menurut biologi. Gila. Gokil. Kalau tapi menurutku sih, iya dewasa itu suatu term yang paling relatif sih, karena kita tuh nggak tahu, kita tuh pasti samar-samar betul-betul nge-achieve mature itu nggak tahu. Maksudnya ya kita tuh hanya bisa berproses gitu, berproses. Jadi kayak pendewasaan tuh tergantung dari penilaian orang lain juga sih, tentang gimana. Misalnya hanya yang bisa nilai sih mungkin orang lain yang ada di lingkungan kita, karena gimana dari kita mengambil keputusan, gimana kita bersikap ke orang, gimana kita nge-treat orang, kan itu bentuk penilaiannya kan ada di situ. Jadi kita pasti sangat abu-abu untuk mengetahui kita udah achieve kedewasaan atau belum kan. Tapi kenapa ya, kayak apa ini, kalau berbicara tentang dewasa tuh kayak pandangannya kayak suram gitu, kayak mengerikan gitu ya. Kayak kalau orang udah menuju kedewasaan tuh kayak idealis pasti hilang, kayak padahal bisa loh kita dewasa tapi sifat-sifat childish yang positif itu tetap melekat dalam proses menuju kedewasaan. Misalnya nih, salah satu contoh sifat childish yang bisa melekat dan gak hilang pas proses menuju kedewasaan, semoga bisa gak hilang, itu sifat curiosity, kayak rasa ingin tahu. Kan rata-rata kalau orang udah menuju kedewasaan tuh rasa ingin tahu tuh makin mengkerut gitu, makin berkurang kayak. Terus
sifat-sifat anak kecil yang harusnya masih dibawa itu nggak hilang tuh kayak nggak terlalu ambil pusing dengan perkataan orang. Betul nggak sih, anak kecil dulu tuh nggak terlalu ambil pusing nggak sih dengan perkataan Iya. orang, betul nggak sih? Iya, karena mereka juga nggak paham sih Iya, sebenarnya. sebenarnya karena nggak paham, dan sebenarnya itu tuh bisa dipakai yang kayak perkataan orang yang misalnya yang sebenarnya nggak ada konteks, cuma buat ngejatuhin, kayak ya udah buang aja gitu kan. Anak kecil lebih maksudnya lebih mengabaikan perkataan-perkataan itu kan. Gimana menurutmu? Sebenarnya bisa nggak sih kita berproses menuju kedewasaan tapi sifat-sifat itu nggak terkikis? Menurutmu bisa nggak? Menurutku sih bisa nggak bisa ya, soalnya kalau dibilang kenapa, maksudnya kita mestinya ketika berjalan menuju kedewasaan itu kita sambil bawa sifat-sifat kekanak-kanakan kita gitu, maksudnya sifat-sifat yang kita punya di masa kecil, kayak rasa ingin tahu kayak gitu. Cuman menurutku orang-orang dewasa itu mungkin karena apa yang dia hadapi, terus apa yang harus dia pikirkan itu lebih kompleks. Akhirnya hal-hal kecil yang bikin dia kayak harus bertanya, kemudian juga akhirnya karena kekompleksan ini juga mungkin berpengaruh gitu sih sama emosi. Jadi mungkin kayak akhirnya orang-orang dewasa tuh kayak lebih kayak ya udah sih, kalau mau kayak gini-gini, kayak maksudnya kayak nggak bener-bener pengen tahu, kayak ya udah yang penting urusan dia beres, yang lain-lain kayak ya udah bodo amat gitu. Cuman kalau yang masalah abai itu kalau menurutku sih harusnya ya, soalnya kayak di masa-masa kita udah dewasa pun kayaknya kita harus dan butuh sifat abai terhadap perkataan-perkataan yang bikin kita down dan lain-lain kayak gitu sih menurutku. Bisa nggak bisa sih. Iya sih, dan makin bertambahnya umur, mimpi-mimpi yang dulunya banyak banget itu jadi mengkerut nggak sih, kayak jadi makin kecil kayak terseleksi sendiri, kayak mimpi-mimpi yang dulu mungkin terlalu delusional kita seleksi gitu kan. Iya, itu perubahan sih, jadi lebih makin dewasa makin pragmatis mungkin ya. Iya sih. Iya. By the way ini pengen nanya nih, kan tadi sempet nyinggung tuh, maksudnya kayak mungkin menurut Delo orang dianggap sebagai dewasa itu dari pandangan orang lain gitu. Menurutmu nih, kalau dari pandanganmu, kenapa sih orang bisa nganggap orang itu dewasa atau enggak? Artinya kalau dari pandanganku sendiri, orang menganggap orang itu orang lain, misalkan diriku menganggap satu individu atau orang lain itu dewasa atau enggak itu by my own standard gitu. Jadi kayak menurutku dewasa tuh kayak gini karena kamu nggak melakukan apa yang menurut aku anggap itu dewasa, jadi kamu nggak dewasa gitu. Kalau menurutmu gimana? Mungkin pandangan orang tentang kedewasaan kan mungkin udah di set pandangan mayoritas. Jadi mungkin pandanganmu akan berpengaruh sedikit tentang pandangan yang udah ada sebelumnya tentang mayoritas pandangan orang terhadap orang dewasa, kayak yang kayak lebih, mungkin kayak orang dewasa tuh lebih kalem dalam conversation, gak urakan. Mungkin pandangan-pandangan orang terdahulu kan tentang kedewasaan, tentang lebih chill dalam mengambil keputusan, mungkin lebih sopan mungkin kan. Menurutmu gitu gak sih? Mungkin karena orang dewasa tuh identik dengan remaja, mungkin kayak karena orang bilang remaja tuh masa-masa nakal, yang orang dewasa tuh katanya nakalnya udah habis gitu, jadi kayak lebih chill gitu. Jadi kan itu kita jadi standar yang mayoritas yang udah ada yang menganggap orang dewasa kayak gitu. Tapi kan balik lagi, orang punya sudut pandang masing-masing tentang kedewasaan gitu. Iya. Jadi gitu sih. Jadi memang balik lagi tergantung, tapi mostly orang pakai standar yang sebenarnya mirip-mirip sih untuk menilai orang dewasa atau enggak. Iya sih. Jadi menurutku sih gitu sih. Oke.
menarik ya soal topik tentang dewasa itu karena Karena masih abu-abu gitu. Kalau di aku sih kayak masih abu-abu gitu karena kayak baru melangkah gitu. ya baru melangkah dan makin lama makin sadar ternyata hidup tidak seperti membaca novel-novel yang indah ya. Yang seru, yang berbau Ya, fantasi gitu ya. Gila. Ya, makin dewasa makin takut nggak sih kayak anjir kita misalnya di umur sekian belum nge-achieve, belum bisa bikin ini klise banget sih, belum bisa bikin bangga orang tua gini-gini. Iya. Ntar kita Iya, sampai umur pasti. segitu kita ekonominya sustain nggak, maksudnya finansialnya stabil nggak gitu kan. Mikir ntar kalau umur segini mah belum nikah bla 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 jadi omongan orang ini dan itulah gue gini. Tapi kan dewasa juga lekat dengan pembentukan sifat. Menurutmu keadaan ekonomi seseorang mempengaruhi sifat mereka nggak sih? Kalau menurutku sih itu ya, maksudnya balik ke masing-masing orang. Cuman mungkin secara mayoritas, apalagi masyarakat kita sangat-sangat, artinya kayak peningkatan dan kestabilan finansial itu berbanding lurus sama keadaan kita gitu, maksudnya keadaan kita secara emosi, kemudian perilaku kita kayaknya emang berbanding lurus. Cuman kalau dijadikan patokan kayak patokan gimana orang ini dianggap dewasa atau tidak berdasarkan kestabilan finansial sih masih agak abu-abu gitu sih menurutku. Cuman mungkin ini kayak istilahnya faktor yang mempengaruhi faktor yang lain gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kestabilan finansial ini kayak berpengaruh di dalam perjalanan kita menuju kedewasaan itu sendiri sih. Iya sih, kayak tapi emang sih kayak ada keadaan yang memaksa tentang kayak kita, maksudnya agak melipir dikit nih dari topik tentang kedewasaan, maksudnya tentang bersikap gitu. Baik dan buruk juga itu kayak relatif banget nggak sih ya? Lo maksudnya kalian masih bisa baik nggak sih kalau perut kalian lapar? Betul nggak sih kayak lapar tuh misalnya lapar sehari oke ya, lapar 2 hari, hari ketiga pasti pikiran-pikiran jahat kayak nyolong ini bla 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 pasti ada gitu. Iya. Lu tuh maksudnya realitanya kamu gitu. tuh kayak kamu tuh nggak baik, cuma nggak lapar aja, ngerti nggak sih kayak kamu tuh maksudnya kamu tuh biasa aja, maksudnya cuma nggak lapar doang. Dan orang jahat juga bisa aja, mungkin mereka nggak jahat cuma lapar, kayak udah fakta banget. Jadi kan kalau ditarik lagi tuh kemiskinannya tuh berantai kan, maksudnya dirunut-runut gitu. Misalnya ayah lo miskin nih, lahir tanpa privilege, kemungkinan bakal berulang kan siklus itu. Jadi yang disalahkan apa gitu? Pasti kan berulang lagi. Kayak misalnya nih pergolakan misalnya lagi lapar tapi misalnya basicnya baik nih, apa does humanity ever win gitu ya, ever win kalau apa lagi lapar gini mikirin humanity fuck lah, nggak ada. Kayaknya lo pasti nodong sih, yang penting perut terisi sih. Jadi ya iya, pokoknya harus punya mapan dulu sih, baru beradab. Iya, beradab kayak gitu lah. Pasti pokoknya gitu. Banyak faktor sih yang mempengaruhi sikap gitu. Ada juga kalau kita lihat lagi pasti kayak orang-orang maksudnya yang finansialnya nggak stabil tuh cenderung apa nih? Emosional. Ya betul sih, emosional bener, kayak cenderung represif juga. Iya. Terus mereka tuh berpikirnya instant solution gitu, jadi hari ini makan apa, nggak mikir tentang invest lah inilah. Ya gitu pokoknya. Ya apa yang mau diinvest? Iya, apa mau diinvest?
Yang mau Iya diinvest, sih. masa yang mau diinvest apa? Rasa lapar? Nggak bisa. Oke, kedewasaan gitu. Jadi sekarang kita lanjut sih. Kita mau kayaknya bagus nih kedewasaan dan tentang kan tadi udah disinggung dikit nih, menuju kedewasaan pasti mimpi-mimpi terkikis nih. Mau nanya dong kayak sejauh so far mimpi-mimpi apa nih yang udah terwujud dan mimpi-mimpi apa yang kayaknya diikhlaskan aja jadi hanya jadi mimpi gitu. Kalau dari aku sendiri sih, kalau bicara mimpi ya yang standar-standar aja, kayak ngomongin kayak mau jadi apa nanti gitu. Namanya kalau dilihat sih, kalau dirunut gitu, dari kecil itu sebenarnya aku tuh dari kecil emang udah pengen jadi dokter gitu kan. Ini sharing nih ceritanya. Sharing pengalaman. Jadi dari kecil tuh pengen jadi dokter gitu. Dan ya alhamdulillahnya di ending cerita ini masuk gitu ya. Alhamdulillah masuk ke FK. Cuman dalam perjalanannya ini nih yang kayak bikin oh iya harus gimana sih, harus beradaptasi seperti apa gitu. Even kayak di cita-cita yang dari masa kecil aja kayak kita harus beradaptasi karena kita sendiri tahu kita nanti bakalan harus mau nggak mau harus jadi orang dewasa gitu. Kalau aku sendiri pas dalam perjalanannya itu banyak berubah gitu. Pengen jadi dokter dari kecil emang pengen jadi dokter. Terus yang apalagi pas mau masuk zaman-zamannya SN, SB itu kan mikir gitu kayak masuk FK itu kan mahal gitu. Akhirnya harus punya solusi lain gitu, kayak mau nggak mau kalau misalkan nggak bisa dapat FK yang harganya enggak biayanya masuk atau sesuai dengan kantong orang tua, akhirnya harus nyari jurusan yang lain kan gitu. Jadi itu salah satu pergulatan batin yang sebenarnya sangat lumrah ya terjadi di anak-anak SMA yang mau kuliah gitu. Terus dalam perjalanan itu juga sempat kepikiran kayak aku kan orangnya suka gitu menggambar gitu, jadi pengen jadi komikus gitu, komikus sama maksudnya ilustrator gitu. Cuman mungkin kayaknya impian itu harus sedikit diridus gitu ya, soalnya tahu sendirilah, meskipun orang-orang, maksudnya papaku sendiri bilang kayak nggak apa-apa meskipun kamu nanti kerjanya apa aja kamu tetap bisa menggambar gitu. Cuman I'm not really sure, kayak lagi sekolah aja udah kayak padat banget men, apalagi nanti harus maksudnya jadi dokter beneran. Dan itu sih dalam benernya kayak ada beberapa hal yang emang harus dihapus, harus bikin plan cadangan, kayak nggak bisa semata-mata kayak semata-mata pengen jadi ini ya harus jadi ini gitu sih kalau aku sendiri. Oke. Kalau dari aku sih tentang mimpi-mimpi, kayaknya aku terlalu banyak bermimpi sih, harus sadar sih. Gak tau sih. Mimpi aku dari kecil tuh gimana sih, nggak ada yang mimpi benar-benar mimpi sih. Kayak orang kan dari kecil tuh ada yang cita-cita, bicara cita-cita aja. Sebenarnya cita-citaku tuh belum ada pas kecil tuh. Dulu kecil pas ditanya cita-citanya sesimpel pingin punya hotel. Sumpah, ini SD tuh cita-cita ditanya itu SD atau TK. Kalau TK tuh cita-citanya pengen punya hotel. SD tuh cita-citanya pengen pengusaha. Pas SMP tuh cita-citanya pengen jadi rapper, serius. Jarang banget itu ya. Biasanya anak kecil nih kalau ditanya mau jadi apa ya, jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Sumpah. Pengen punya hotel TK. Sumpah, TK gitu. Kenapa?
karena maksudnya Apa yang hidup latar belakangnya? di kalangan pas SMP ya, kenapa pengen jadi rapper tuh karena hidup di kalangan, maksudnya apalagi Kalangan belum tahu, rapper. aku besar di Papua kan, besar di Papua itu kan, Hmm. Papua itu mengadopsi maksudnya black culture-nya Amerika kan, afro kulturnya gitu kayak. Jadi musik sana kan rap reggae gitu. Jadi rap itu sangat membumi di Papua kan. Jadi rap kan asik banget gitu weh. Ya Kayak sih. gangsta gimana gitu. Ya Allah. Kayak gitu, tapi rapper habis itu pas SMA tuh abu-abu gitu. Abu-abu jadi kan Anda tahu sendiri ya, saya sangat buruk dalam planning gitu kan. Pokoknya yang aku bisa ngebayangin, maksudnya apa yang saya inginin tuh pokoknya kerja tapi gak diperintah gitu ya, lepas gitu, kerja lepas. Kalaupun ntar di masa depan saya kerjanya, maksudnya kerja di bawah seseorang, itu nggak bakal lama, maksudnya untuk ngumpulin pundi-pundi doang supaya nanti bisa kerja berdiri di kaki sendiri sih tanpa ada tekanan dari ini. Soalnya paling nggak bisa sih kerja, maksudnya apapun kayak tugas tuh, maksudnya aku tuh orangnya yang nggak bisa terintimidasi gitu, maksudnya disuruh ngerjain tugas tuh ada kata disuruh aja tuh kayak aduh, harus dari kemauan sendiri, ngerti nggak? Kenapa dia lebih dominasi dari saya, maksudnya nggak bisa didominasi. Nggak tahu sih. Mungkin ini kayaknya kedepannya Bapak harus sedikit lebih beradaptasi ya, apalagi di situasi dunia yang sangat kapitalis ini agak susah gitu. Maksudnya iya, maksudnya aku nggak suka menjadi alfa dan ada orang jadi alfa gitu, maksudnya semua setara lah gitu. Tapi kan sekarang dunia dikuasai oleh kapital kan ya susah. Tapi ada, maksudnya di perjalanan selama 19 tahun hidup banyak mimpi yang sudah ter-achieve, banyak mimpi yang gagal. Wah, banyak banget ya. Gagal berhasil gitu. Pokoknya gitulah. Jadi kalian yang kayak lagi fakta-faktanya lagi kayak berputus asa, kayak apa-apa selalu gagal. Coba kalian ingat-ingat lagi berapa mimpi yang udah jadi kenyataan. Maksudnya kalian ingat lagi nih, nih kayak mungkin mimpi-mimpi kecil itu lo yang udah jadi kenyataan. Mimpi-mimpi itu udah saking nyatanya kalian lupa itu dulu pernah jadi mimpi. Coba kalian buka memori lagi, sebenarnya selama aku hidup tuh berapa mimpi sih yang udah tercapai. Jangan karena satu mimpi nggak tercapai kalian kayak menyerah dengan kehidupan. Gitu sih, menurutku harus lebih. Nah, ini menarik banget nih. Kan maksudnya di umur 19 aja kan udah banyak hal yang harus tereliminasi dan banyak hal yang bisa keep ongoing gitu. Pastinya kan dulu punya hal-hal yang kayak dirasa ini jadi failure gitu. Artinya orang dalam proses menuju pendewasaan kan juga harus tahu caranya maintenance gitu, kayak habis jatuh harus apa gitu. Kalau dari pengalaman pribadi sendiri gimana? Kalau habis About failure. Yang pertama ya terima dulu, tahu kalau maksudnya diem dulu, tarik napas dulu, maksudnya ya filosofi teras gitu yang pernah baca di buku filosofi teras. Intinya kita berpikir dulu, jangan langsung take action gitu kan, jangan langsung ambil tindakan, pokoknya berpikir dulu. Dan saran paling ampuh sih cari teman bicara sih. Kita nggak bisa keep masalah kita sendiri sih. Kalau nggak ada teman bicara, ke psikolog lah. Kalau misalnya nggak punya uang untuk ke psikolog, paling gampang cari teman bicara yang nggak menghakimi gitu. Kita maksudnya kalau lagi di masalah-masalah gini kan kita takutnya cerita tuh takutnya dihakimi ya, kalau harusnya kamu nggak gini, harusnya kamu nggak gitu, harusnya nggak gini. Tapi pokoknya usahain cari
cari teman bicara yang bisa ngedengerin, cari pendengar yang baik, maksudnya yang gak menghakimi gitu, yang memang kita mau cerita tuh mengeluarkan ini kan, bukan untuk dihakimi. Jadi kalau nggak dapet juga bisa email kita berdua, mungkin bisa curhat di sini. Bener nggak boleh nggak sabi nggak sih? Boleh. Sabi. Soalnya tuh kan sering ngobrol gitu sama teman, kayak banyak teman-teman yang ngerasa kayak kegagalan itu jadi turning point-nya mereka buat lebih dewasa gitu. Apalagi mostly case-nya itu kayak anak-anak yang gagal di tahun pertama SB atau SN gitu. Banyak sih cerita yang kayak bilang di situ tuh kayak jadi turning point, akhirnya bisa mikir lebih nggak kompulsif gitulah, maksudnya lebih tenang, lebih akhirnya bisa sabar gitu. Kalau dulu sendiri turning point kayak perasaan kayak aduh ini kayaknya udah, dari kejadian ini kayak udah mikir masa main-mainnya udah cukup nih gitu, kayak harus jadi orang dewasa gitu. Kira-kira kapan? Ini kalau turning point-nya sih ya pas gagal itu, maksudnya ini kalau diceritain panjang sih, cuma pokoknya pas ngalamin kegagalan lah. Kegagalan tuh kayak mungkin kegagalan ini karena aku tuh ngelakuinnya nggak genuine, maksudnya nggak perlu amat sebenarnya, nggak genuine, maksudnya nggak murni yang aku butuhin sebenarnya, cuma karena waktu itu ngelakuin tuh buat nyenengin seseorang, maksudnya buat tau lah ego laki-laki, maksudnya buat nyenengin seseorang sih. Tapi and then di situ aku gagal. Dan pas kegagalan itu dia datang, maksudnya datang dengan kayak buka tangan dengan sesederhana itu, kayak orang yang, maksudnya ada orang yang lebih care dengan diri aku sendiri tuh, kayak turning point banget gitu. Ternyata banyak, maksudnya terutama sama kakak juga, kakak itu kayak yang suportif banget. Itu lihat orang-orang gitu yang lebih care daripada aku care ke diri aku sendiri tuh, kayak betul-betul turning point gitu pas kegagalan. Yang kegagalan paling gagal itu. Sejauh ini. Jadi itu bantu banget untuk manage diri aku lagi, untuk recover, untuk healing gitu. Healing. Iya. Sorry sambil minum ya. Jadi ketika berbenturan dengan kegagalan itu justru punya point of view buat untuk bangkit gitu. Pokoknya apa yang nggak ngebunuh kamu itu bikin kamu lebih kuat. Nggak tahu kutipan dari siapa, tapi pernah ingat kata-kata itu sih. Oke. Sekarang kita bahas tentang harapan di 2021 nih, menurutmu. Dari kamu dulu deh. Sebelum kita mengakhiri podcast dialog pertama kita ya, di episode 2. Harapan untuk 2021. Ya seperti orang-orang pada umumnya lah, kayak wish untuk 2021 atau tahun yang baru setelah kita melalui 2020 yang sangat gitu. Samanya kayak cuma berharap semuanya bisa secepatnya berjalan dengan normal gitu.
anak-anak bisa sekolah, ketemu teman-teman, lagi yang kuliah bisa kuliah, punya interaksi dengan teman-teman, dengan senior, dengan junior, dengan dosen. Yang kerja bisa kembali kerja, apalagi yang nggak punya gaji tetap, amin, harus bergantung sama penghasilan per hari, itu kan sangat-sangat dirugikan di masa-masa pandemi ini. Jadi ya pokoknya semuanya semoga cepat pandemi ini cepat berlalu lah ya. Terus hal-hal seperti itu yang berjalan sebelum 2020 ini berjalan seperti seharusnya gitu. Gitu sih. Oke, kalau dari aku sih ya kurang lebih sama sih. Pokoknya cepet-cepet pulih kembali lah. Mau nonton konser soalnya. Di bioskop. Bioskop udah buka. Konser offline gitu. Pokoknya cepat sembuh lah bumi. Cepat hilang lah COVID-19. COVID lah. Oke. Ini kita tutup aja ya. Makasih udah dengerin podcast Catatan Suara episode kedua yang segmen dialog perdana. Semoga kalian tetap sehat-sehat. Amin. Tetap safety, tetap pakai masker kalau keluar, jaga kesehatan, jaga jarak dan jaga jarak juga. Dan sekali lagi mau ngucapin selamat Natal buat yang merayakan. Semoga di Natal ini bisa membawa kebaikan, keberkatan buat yang merayakan. Dadah. Amin. Dadah, thank you.